Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmatnya Allah, yaitu berupa hujan. Karena hujan adalah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan di saat Allah turunkan daripada hujan untuk senantiasa kita banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini sebagai tanda kita menjadi daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya insyaallah kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat buat pribadi khatib dan jamaah umumnya, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti kita menjalankan apa yang menjadikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluknya yang namanya manusia. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam satu firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, terkecuali menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban kita menjadi daripada hambanya, menjadi daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apa yang mesti kita syukurin sebagai daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala? Yang kadang tidak sedikit dari kita yang mengaku menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi daripada orang-orang yang beriman, tetapi kita kurang menikmati, kurang bersyukur akan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apa nikmat yang Allah yang berikan kepada kita yang terkadang kita lupa
bahwa itulah adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesempurnaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi daripada manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah aku ciptakan wahai manusia engkau dalam keadaan yang sempurna. Allah ciptakan kita sangat sempurna, beda dengan daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kita beda dengan hewan, kita beda dengan tumbuh-tumbuhan. Hewan diberikan kaki, tapi kita diberikan daripada akal dan pikiran. Kita diberikan mata yang sepasang, telinga sepasang, tangan pun sepasang. Semuanya adalah kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita semuanya, anggota tubuh kita ini dihambakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat kita jadikan untuk melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebahagiaan yang hakiki yang nanti akan kita capai ini melebihi daripada hari-hari raya yang Allah berikan kepada kita. Hari raya yang sesungguhnya adalah kita sebagai hamba Allah bisa melihat Allah secara langsung. Maka jaga mata kalian, jaga daripada anggota tubuh kalian agar Allah sampaikan kita bertemu dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti pertama yang kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita menjadi manusia, yaitu makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Maka dari itu perbanyak kalian untuk bersyukur dengan jalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga tangan kita, jaga kaki kita, jaga lisan kita untuk menjaga daripada perbuatan-perbuatan atau omongan yang tercela. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Ini adalah perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan mulut agar kita senantiasa berkata-kata yang baik, mengajak yang ma'ruf, mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Jangan sampai lisan kita ini kita gunakan untuk menghibah, mencaci, mencela daripada saudara-saudara kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, yang ini yang pertama yang mesti kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syukur yang kedua yang mesti kita sering panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan oleh ibu kita yang notabene ibu kita dalam keadaan muslim, yang akhirnya kita mengikuti daripada ajaran-ajarnya, dan kita tidak pernah memesan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat." Summa radadnahu asfala safilin, maka Allah akan tempatkan daripada manusia-manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu jahanam. Kita dilahirkan oleh ibu kita dari bayi hingga tumbuh anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Ada yang menjadi kafir, ada yang menjadi orang-orang yang munafik, ada menjadi orang-orang yang pembohong. Itu adalah orang-orang yang nanti Allah ditempatkan yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Tapi Allah lanjutkan illal ladzina amanu, terkecuali ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah masih berikan keimanan kita. Kita masih dikuatkan keimanan kita sehingga kita dikumpulkan dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan memilih daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat
di lingkungan kita, di jalanan, banyak daripada saudara-saudara kita yang saat ini sehat walafiat, tapi tidak Allah berikan keimanan yang utuh sehingga mereka melalaikan daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan kewajibannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yaitu syukur yang mesti kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur keistimewaan, kita diberikan kenikmatan keistimewaan yaitu kita menjadi daripada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah nyatakan di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang aku keluarkan, maka berbuatlah yang baik dan cegahlah hal-hal yang munkar. Kita tidak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya baginda Rasulullah, umat marhumah, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin wal jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita setiap saatnya, setiap harinya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya baginda Rasulullah, sehingga azab Allah pendingkan segala azabnya, sehingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Beda dengan umat-umat yang lain. Lihat umat Nabi Allah Musa alaihi salam, di saat Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi umatnya yaitu malah menjauhi, malah daripada ingkar terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, dan umat-umat Nabi Allah Musa alaihi wasallam saat itu juga dijadikan kera, yaitu binatang-binatang yang hina. Ini keutamaan kita menjadi daripada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat marhumah, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan buat kita semuanya, apa yang telah kita lakukan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan di saat azalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memikirkan kita, sehingga dia di dalam akhir hayatnya mengatakan ummati, ummati, ummati. Dia memikirkan kita umatnya. Bagaimana sepeninggalkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sebagai umatnya masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Segitu besarnya pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita umatnya, sampai diriwayatkan di dalam satu hadis bahwa nanti di saat kita hamba-hamba Allah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam neraka jahanam, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku tidak akan masuk surga terkecuali umatku semuanya sudah menjadi masuk surga kepada Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perbuatan kita, apa ibadah kita yang membuat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum? Apa? Sudahkah kita ajarkan anak-anak kita untuk salat? Sudahkah ajarkan anak-anak kita untuk belajar tulis Al-Quran? Itu yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, agar senantiasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat kita meneruskan daripada perjuangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah itu bukan tugas daripada habaib, bukan hanya tugas para kiai, bukan hanya tugas para asatid, tapi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kewajiban buat kita untuk berdakwah, terutama di dalam keluarga kita. Ajak keluarga kita, ajarkan anak-anak kita untuk baca tulis Al-Quran, ajak anak-anak kita dan ajarkan untuk salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan daripada apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat pribadi khatib pribadi dan jamaah umumnya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa hamba-hamba yang senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatu innahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu ta'ala an habi sahabati Rasulillah ajmain sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa radallahu ta'ala anhum ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al awladana وذريتنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.